teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu kelas Pratama Madya Gereja Baptis Pertama. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kita mau sekolah minggu, tolong supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo kita nyanyi. Sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Saat kita diejek atau dijauhi, kita tidak perlu takut karena Yesus teman yang setia. Yuk kita nyanyi teman setia. Besar-besar kasihnya, kukan bersorak, hey, dia teman setia. Terangnya mentari di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasihnya, kukan bersorak, hey, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus
Yesus setia, besar-besar kasih-Nya. Kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Teman-teman, sudah waktunya untuk persembahan. Teman-teman bisa meminta tolong papa, mama, atau kakak untuk membantu scan QR code atau transfer ke nomor di bawah ini. Sambil menunggu, kita nyanyi lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi Yesus Kau Yang Kucinta. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang kucinta. Oh Yesus, Kau yang kusayang. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang kucinta. Oh Yesus, Kau yang kusayang. Halo adik-adik, senang sekali Kayanti dapat berjumpa dengan kalian lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kembali kepadamu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tolong dan pimpin kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 25. Temanya atau judulnya adalah pengampunan bagi yang bertobat. Nah, adik-adik, kalian tentu tahu ya siapa itu Samuel. Wah, ada yang tahu? Nah, kita akan lanjutkan ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan membaca 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 25 bersama-sama. Mari kita membacanya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu." Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana pada awalnya bangsa Israel tidak mempunyai raja, seperti halnya bangsa-bangsa lain di bumi. Sebab Tuhan sendirilah yang menjadi raja dan memimpin mereka. Adik-adik, apabila bangsa itu punya masalah yang harus diselesaikan, maka mereka akan minta keputusan seorang nabi. Pada saat itu nabinya adalah Nabi Samuel. Tahukah kalian perbedaan hakim dan raja? Nah, kalian bisa baca di Samuel 8 ayat 11 sampai 17. Adik-adik, tapi bangsa Israel tidak mau dipimpin oleh hakim. Mereka berkeras hati ingin dipimpin oleh seorang raja. Jadi adik-adik, bangsa Israel lebih memilih untuk dipimpin raja mereka. Dan permintaan bangsa Israel tersebut sama dengan penolakan terhadap kepemimpinan Tuhan sebagai raja atas mereka. Itulah sebabnya permintaan tersebut merupakan kejahatan dan dosa yang besar di mata Tuhan. Namun bangsa Israel segera menyadari tindakannya untuk berdoa kepada Tuhan agar mereka
diluputkan dari hukuman atas kesalahan dan dosa mereka, akibat kesalahan dan dosa mereka. Samuel menyatakan bahwa mereka diluputkan dari hukuman mati akibat dosa mereka. Nah, adik-adik, kita akan baca 1 Samuel 12 ayat 19 bersama-sama. Mari kita membacanya. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Nah, jadi adik-adik, Samuel berdoa bagi mereka, dan Samuel menyatakan bahwa mereka diluputkan dari hukuman dan memberikan peringatan agar mereka tidak berhenti atau menyimpang mengikuti Allah dan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Adik-adik, Samuel meminta bangsa Israel untuk taat dan setia mengikuti Tuhan dan tidak menyembah atau mengikuti dewa kesia-siaan. Tuhan tidak membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Allah itu setia terhadap janjinya kepada bangsa Israel. Adik-adik, kita di sini dapat belajar bahwa Allah begitu mengasihi manusia, tapi Allah juga tegas terhadap dosa. Allah yang lembut, Ia mengasihi umatnya, Ia memberikan kesempatan mengampuni orang yang mau bertobat. Nah, adik-adik, dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita diingatkan, apakah kita pernah atau melakukan kesalahan di hari-hari atau di minggu-minggu ini, dan apakah kita sudah datang kepada Tuhan untuk meminta ampun dan bertobat? Wah, ternyata ada yang mengangkat tangan. Wah, jujur itu sangat baik ya. Jujur itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena dengan jujur berarti kita mau datang kepada Tuhan, mengakui kalau kita berbuat salah, lalu kita bertobat. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, kalau kita berbuat salah, kita meminta ampun, dan janji Tuhan, Ia akan mengampuni segala kesalahan kita. Dan ingat adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi jika kita berbuat salah, segeralah datang kepada Tuhan untuk bertobat. Nah, adik-adik, kita juga diingatkan bahwa kalau ada orang yang bersalah atau berbuat yang tidak baik kepada kita, kita juga harus mau mengampuni. Mengapa? Karena Tuhan Yesus juga lebih dulu mengampuni segala salah dan dosa kita. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1,
1 Yohanes 1 ayat 9. Adik-adik, mari kita terus belajar firman Tuhan. Nah, jangan lupa untuk kalian merekam pada saat kalian menghafalkan ayat dan kirim ke grup sekolah minggu Gereja Baptis Pertama bagian anak-anak. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami untuk taat dan setia melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, ketika kami berbuat salah atau berdosa, kami mau dengan rendah hati datang kepadamu dan memohon ampunan daripadamu. Ya Tuhan, tolong hidup kami, pimpin hidup kami, ajar kami untuk taat kepadamu. Bapa di dalam surga, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, senang sekali Kak Yanti dapat belajar bersama-sama dengan kalian pagi hari ini. Dan Kak Yanti ingatkan, jangan lupa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap setia belajar firman Tuhan. Kalau ada kesempatan, datanglah ke sekolah minggu Gereja Baptis Pertama secara onsite. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. And I will be glad